Selamat jumpa, saya bersyukur saya boleh ada di tempat ini. Nama saya Ibu Pendeta Lydia Dewiana. Saya datang bersama dengan cucu saya, Lydia, Angela Haryanto, dan saya bersyukur saya boleh ada di tengah-tengah saudara dan saya. Tahun ini saya 77 tahun udah lewat. Tahun ini saya memasuki usia ke-78 tahun. Satu hal yang membuat saya sehat, Bapak Ibu Saudara-saudara, kesehatan itu sangat penting. Saya baru-baru ini, saya perjalanan dari Oktober, 18 Oktober, sampai dengan pulang ke Banjarmasin itu terakhir akhir November. Saudara-saudara, saking kelelahannya, saya masuk rumah sakit. Ternyata paru-paru saya bagus, ginjal saya bagus, jantung saya bagus. Semua organ saya, kolesterol tidak ada, gula darah tidak ada, darah tinggi tidak ada, SGOT bagus, SGPT bagus. Seluruh hasil darah saya hijau, enggak ada merahnya. Bapak Ibu Saudara, beri kemuliaan untuk Tuhan. Kenapa saya opname dan infus? Karena kelelahan, pagi, siang, malam, kapanpun standby untuk pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya bersyukur anak saya, menantu saya kalau check up kalah dengan saya hasilnya. Saudara-saudara, usia senja. Kami di luar negeri satu hari anak saya, cucu saya menghitung, saya berjalan 10.000 langkah. Saya melayani orang apapun, saudara, saya boleh melayani. Semua karena kebahagiaan saya, kekuatan saya ketika saya boleh melayani yang namanya manusia. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya bersyukur dan berterima kasih kepada gereja ini karena saya boleh melayani di tempat ini. Hari ini saya akan bicara tentang koneksi ilahi membawa sukacita besar untuk dunia. Saya selalu bicara di dalam bahasa sederhana. Saya tidak bisa dengan bahasa yang muluk-muluk. Bahasa sederhananya yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya di dalam hidup ini berjalan bersama dengan Tuhan, berarti saudara dan saya punya koneksi dengan Tuhan. Saudara-saudara di dalam kehidupan, kalau orang punya koneksi, maka ada fasilitas. Saudara-saudara, orang yang berjalan bersama Tuhan, dia punya koneksi dengan Tuhan. Di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 11 dikatakan demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Natal adalah tentang kelahiran Yesus. Tetapi saya bicara bukan tentang kelahirannya, tentang kuasanya. Tentang bagaimana dia bisa meneduhkan badai, bagaimana dia bisa membelah laut. Bapak, Ibu, Saudara, hanya Tuhan. Di dalam kehidupan saudara dan saya pasti ada badai. Ada persoalan, ada pergumulan. Enggak ada yang namanya manusia hidup tanpa pergumulan. Pasti ada. Pergumulan apapun dalam titik kelemahan saudara, jangan pernah cari yang lain. Tetapi carilah Tuhan. Dia sanggup meneduhkan mau badai apapun yang datang. Di dalam keuangan, di dalam hubungan keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan saudara, di dalam kesehatan, di dalam apapun. Tuhan yang sanggup meneduhkan badai itu. Bahkan laut sekalipun dia sanggup belah. Jadi saudara, berjalanlah bersama dengan Tuhan.
Berjalan bersama Tuhan itu mudah diucapkan. Saudara-saudara, berjalan bersama Tuhan itu mudah untuk diucapkan. Setiap orang bisa mengucapkannya. Tetapi sulit untuk bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa berjalan bersama dengan Tuhan mudah untuk dikatakan, tetapi sulit untuk dilakukan dengan sungguh-sungguh? Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan bukan hanya tahu akan firman Tuhan, bukan hanya hafal akan firman Tuhan. Orang yang berjalan di dalam Tuhan, firman Tuhan ada di dalam hidupnya. Dia menghidupinya. Sehingga di dalam hidupnya, di dalam ketika dia salah, firman itu menegur. Ketika dia lemah, firman itu memberikan kekuatan. Ketika dia putus asa, firman Tuhan itu memberikan pengharapan. Maka dari itu kenapa dikatakan saudara dan saya untuk berjalan bersama dengan Tuhan itu tidak gampang. Karena firman Tuhan dari Kejadian sampai dengan Wahyu tertulis di dalam loh hati setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan firman Tuhan itu selalu datang menegur dan menegur kita ketika kita salah. Memberikan kepada kita pengharapan ketika kita putus asa. Memberikan kepada kita kekuatan ketika kita lemah. Itu sebabnya itu namanya berjalan bersama dengan Tuhan. Apabila saudara dan saya mampu untuk melakukannya, apabila kita semua mampu untuk melakukannya, baik dalam kondisi diberkati, maupun saat kita dalam pergumulan, tekanan dan kesesakan, maka kita akan mengalami Tuhan yang hidup. Saya katakan berjalan bersama dengan Tuhan gampang dikatakan. Sulit dilakukan, tidak gampang. Saudara-saudara, melakukan firman Tuhan kalau pilih-pilih itu gampang. Tapi melakukan firman Tuhan tanpa pilih-pilih seluruhnya dilakukan dengan baik dan benar. Bukan hanya melakukan saja tetapi harus baik dan benar. Itu tidak gampang. Tapi apabila saudara dan saya mampu melakukannya, baik dalam kondisi kita diberkati maupun saat kita dalam pergumulan, tekanan dan kesesakan, maka kita akan mengalami Tuhan yang hidup. Saudara-saudara mengalami Tuhan yang hidup. Berarti Tuhan itu hidup, Bapak Ibu Saudara, yang ajaib dan dahsyat di dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya di dalam hidup kita, ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan di dalam hidup kita? Sebab Tuhan yang akan campur tangan dan turut bekerja dalam setiap aspek kehidupan kita. Inilah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Dia akan campur tangan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kalau Tuhan yang campur tangan, apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan? Saudara-saudara, dunia mengatakan 1 ditambah 1 itu adalah 2. Tidak ada, saya sudah keliling hampir semua dunia. Saudara-saudara memberitakan firman Tuhan. Saya bisa bahasa Inggris? Enggak bisa. Bisa saya cuma bahasa Indonesia. Saya bisa bahasa Jepang? Enggak bisa. Banyak semua bahasa saya enggak bisa. Tapi saya bisa melayani di mana-mana Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang campur tangan dan turut bekerja. Saudara-saudara, itu sebabnya apabila Tuhan yang campur tangan dan turut bekerja di dalam kehidupan kita, apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan? Saudara-saudara, satu hari ada seseorang itu telepon saya. Bu, katanya, saya pembaca buku Ibu. Oh iya, saya bilang.
Bu bisa nggak tolong saya? Saya lagi lakukan tesis karena S2. Dan tesis saya yang lalu ditolak, yang ini kalau saya harap kalau ibu bantu saya nggak ditolak. Dan hari ini hari terakhir, besok harus diserahkan. Saya bilang sama dia, dan saya Bu, saya lagi bikin tesis bedah mulut. Saya bedah mulut. Saya cuma bilang, nama kamu siapa? Siska. Dokter Siska, saya bilang, kamu bikin tesis untuk S2. Kamu tahu nggak? Saya ini lulus SMA menikah. Kuliah aja nggak pernah. Yang namanya tesis itu apa saya nggak tahu. Saya itu orang yang jujur. Saya tidak tahu yang lain karena saya nggak pernah kuliah. Begitu lulus, 2 minggu kemudian saya menikah. Tahun depannya punya anak. Jadi saya nggak pernah di bangku kuliah. Kalau saya disuruh bantu ibu bikin tesis pasti nggak bisa. Sorry banget. Saya baca buku ibu mengerti tentang segala hal. Saya pikir ibu lulusan S3. Enggak. Kamu tahu enggak saya bikin buku? Bukan saya. Puasa Ester 3 hari. Saya berdoa. Tuhan katakan ambil mic. Mulai kamu bicara, direkam semua. Dan hasil rekaman itu jadilah setiap buku saya. Enggak tulis, enggak ngapa-ngapain. Tahu enggak siapa yang bicara? Tuhan. Aku cuma percaya. Jadi itulah saya. Kalau Bu Siska bilang buku saya itu ini, sebenarnya itu bukan buku saya. Kata penerbit perlu nama. Kalau perlu nama, karena saya yang ngomong, ya ditulislah nama saya. Setelah saya tutup telepon, maka Tuhan bilang, kenapa kamu tolak? Saya bilang, Tuhan tesis itu apa aku nggak bisa. Tuhan bilang, kita punya 3 bagian. Suruh Siska ambil kertas dan pena. Dia lakukan bagian 2. Bagian 2. Yang kamu lakukan, kamu cuma berdoa sampai dia selesai. Kalau dia bilang, Ibu saya sudah selesai, kamu baru berhenti berdoa. Dan saya memberikan hikmat kepada Dokter Siska. Untuk apa yang dia tulis, saya sudah menguasai hati pikirannya. Dia akan menulis berdasarkan hikmat saya. Oh kalau begitu saya bisa Tuhan. Saya telepon dia. Bu Siska, ambil kertas, ambil pena. Saya berdoa, kamu tulis apa yang Tuhan taruh pada kamu. Kamu tulis. Tapi kalau selesai bilang amin ya, supaya ibu bisa stop berdoanya. Saudara-saudara, ternyata jam 6 pagi dia baru bilang, Bu selesai Bu, amin Tuhan. Saya mau beres-beres mau kasih ke dosen. Ya, saya mau tidur Siska karena aku belum tidur. Saudara-saudara, singkat cerita, tesisnya diterima dan dia S2-nya lulus dengan baik. Dan hari ini, dokter bedah mulut yang paling pintar, kata orang, semua pasien apapun dia bisa lakukan dalam waktu itu. Sekarang S3 lagi. Saudara, dia mau bikin judulnya apa? Saya bilang semua saya itu nggak bisa bahasa Inggris, istilah-istilah yang sulit saya itu nggak bisa. Saudara-saudara, kalau operasi pasien, dia nggak bisa karena dia polisi, dokter bedah mulut polisi, pasiennya orang kecelakaan, semuanya buruk, sangat buruk. Ketika dia nggak bisa nyambung, dia stop. Ibu, pasienku tinggal, aku nggak bisa nyambungnya, rahangnya nggak bisa tutup. Apa yang harus lakukan? Siska, kembali. Hari ini kamu sedang mengerjakan badannya badan kamu, tangannya tangan kamu. Tapi Tuhan yang campur tangan Tuhan yang mengerjakannya. Ingat, jangan sampai kamu bilang ini hasil pekerjaanmu. Hasil pekerjaan Tuhan. Iya. Jalan ke sana, dia kerjakan. Saudara, semuanya berhasil dengan baik. Tapi dia nggak berani bilang, itu hasilku. Sebab itu hasil Tuhan yang campur tangan dan turut bekerja.
Tuhan akan ubah setiap yang buruk di dalam hidup kita menjadi baik. Segala sesuatu yang kita tidak mampu lakukan, yang buruk bagaimanapun, Tuhan akan ubah menjadi baik. Roma 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau Allah turut bekerja, pasti untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara dan saya mengasihi Tuhan enggak? Kalau mau Tuhan yang campur tangan dan turut bekerja di dalam setiap aspek hidup kita, kita harus mengasihi Dia. Mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap pikiran, dan segenap perasaan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang yang mengasihi Tuhan, pasti di dalam segala hidupnya dia bawa ke hadapan Tuhan. Bukan rencana dia yang jadi, rencana Tuhan yang jadi. Sebab rencana Tuhan itu semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mungkin kaget. Saya kenapa di atas mimbar namanya pendeta, apalagi saudara di tempat kami saya senior. Anak-anak saya pendeta, mantu saya pendeta. Saudara, ada gembala di Kapuas, menggembalakan di Banjarmasin, menggembalakan di Palangkaraya. Dan di Sinode, anak perempuan saya pegang Kalimantan Selatan, Korda Kalsel, Korda Kalteng, Korda Kalbar. Menantu saya gembala di Palangkaraya, anak saya gembala di Kapuas, anak saya juga dipercayakan untuk youth seluruh Indonesia. Saudara, mereka sekolah, saya mamanya tidak. Saudara-saudara, tetapi kenapa, siapa mereka itu sebelumnya? Saudara, keluarga saya cari pecandu narkoba, ada. Penjual narkoba, ada. Penjudi, ada. Pemabuk, ada. Saudara, penjinah, ada. Semuanya ada. Saudara, yang penuh anak perempuan saya tidak lakukan apa-apa yang buruk. Tapi di dalam hatinya penuh dengan kepahitan dan kebencian. Itu pun Tuhan tidak suka. Itu keluarga saya. Tapi firman Tuhan berkata, satu orang bertobat dengan sungguh-sungguh, maka seisi rumah akan diselamatkan. Mulai dari saya, tahun 1992, saya kenal Tuhan, kenal firman Tuhan untuk pertama kali dengar. Maka saya mengambil keputusan 93. 10 tahun saya berdoa dan berpuasa, berlutut di hadapan Tuhan. Berpuasa 1 bulan 30 hari, 1 tahun 360 hari. 10 tahun tanpa kosong. Dimanapun keadaan apapun saya lakukan. Saudara-saudara, maka yang ada di dalam keluarga saya ada 7 pendeta. Saudara-saudara, generasi saya, generasi kedua saya, semuanya pendeta. Generasi ketiga saya Widya, itu main musik, WL, saudara, ngatur sekolah minggu, semuanya. Generasi keempat saya, saudara, anak buyut saya yang pertama, dia pegang live streaming, dia main drum. Buyut saya yang kedua 15 tahun, itu mereka dia main keyboard dan dia penari. Setiap bagian, buyut saya yang ketiga umur 10 tahun, dia mulai nyanyi dan nari. Tidak ada seorang pun di dalam rumah saya, aku dan seisi rumahku mengasihi Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap perasaan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan hanya mengubah yang buruk menjadi baik,
Tuhan membuat apa yang tidak ada di dalam hidup kita menjadi ada. Dahulu di dalam hidup saya tidak ada komunikasi di dalam keluarga. Tidak ada yang baik, semuanya buruk, semuanya buruk. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika seorang mau bayar harga sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka dia akan mengubah melalui kehidupannya. Kalau anak saya ditanya, kenapa kamu boleh berubah? Karena saya melihat mama saya berubah. Karena saya punya teladan di dalam rumah. Saudara-saudara, ada etika. Saya mengajarkan di dalam rumah tangga saya. Kalau mulai dari saya berkata A, turun 4 generasi, tidak ada yang berkata B. Kalau mereka merasa A itu terlalu berat, maka mereka lagi rame-rame, Mi atau Ama, boleh enggak? Ini diganti begini, begini. Ketika ngomong komunikasi dengan baik, oh boleh. Enggak, kalau itu baik pasti boleh. Saudara-saudara, Widya ini sekuler, lagu-lagu. Kalau gubernur di mana-mana artis undang dia. Boleh enggak Ama? Boleh, aku teman nih. Sebaliknya, kalau dia harus WL, dia harus nemani saya melayani Tuhan, semuanya cancel. Sebelum itu kami bicara waktu dengan undang, kalau waktu hari itu Widya dibutuhkan Tuhan, maka job Widya pasti enggak kerjakan. Karena Tuhan di atas segala-galanya. Itu yang tertanam Bapak Ibu Saudara. Banyak orang pikir, termasuk saya dulu, uang di atas segala-galanya. Tidak. Tuhan di atas segala-galanya. Itu sebabnya kalau hati kita benar mengasihi Tuhan. Bagaimana mau mendidik anak kita? Pelayanan. Jangan jalan-jalan. Jangan makan-makan dengan teman. Jangan main gadget terus. Saudara, kalau kita tidak melakukan bagian kita dengan baik. Jadi setiap saya, kalau dengan generasi keempat, saya cuma terima buahnya. Urusan papa mamanya yang ngatur. Papa mamanya cucu saya masih intervensi ke papa mamanya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, keturunan saya cuma tahu sekolah, rumah, gereja. Enggak ada tahu mau kemana-kemana. Kalau mau nonton sekeluarga. Keluarga besar nonton semua. Kalau makan hampir setiap hari. Kalau saya datang makan keluarga besar. Enggak tahu teman-teman anak-anak. Semua punya HP. 17 tahun, 15 tahun buyut saya. 2 hari, 3 hari sekali HP-nya diambil papa mamanya. Di store, papa mamanya periksa semuanya. Terus kembaliin. Sudah terbiasa. Dulu tidak ada etika dan pendidikan. Sekarang ada. Saudara-saudara, itu sebabnya Tuhan bisa buat apa yang tidak ada di dalam hidup kita menjadi ada. 1 Korintus 2 ayat 9 berkata demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Disediakan Allah apa? Untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayo coba. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Segenap pikiranmu, segenap perasaanmu. Maka saudara, engkau akan mengalami Tuhan yang hidup. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, apalagi yang bisa Tuhan lakukan? Tuhan akan buat apa yang tidak mungkin terjadi di dalam hidup kita menjadi mungkin. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Satu hari Bapak Ibu Saudara, awal tahun 2015. Waktu itu Kapolda dari Palembang, anaknya mantu. Jadi menikahkan anaknya di Jakarta,
di gedung PT IKA. Waktu itu saya diundang. Suami saya kenapa enggak ikut? Suami saya lagi amputasi kakinya dipotong. Sampai setengah paha. Diabetes. Saudara-saudara, suami saya bilang, "Mah, pergi sendiri." Waktu saya pergi di Jakarta, ada salah satu anak rohani saya, dia bilang, "Bu, boleh nggak saya ikut? Saya kepengen pergi tapi saya nggak punya undangan." Saya bilang, "Boleh, kamu gantikan Bapak." Pergilah kami. Jadi kami parkir mobil di bawah. Singkat cerita kami jalan kaki naik. Lagi saya naik mobil saya, ada mobil lewat di samping saya, serempet saya, jatuh saya. Waktu saya jatuh, saya lihat, oh baju saya sobek tapi kaki saya nggak luka. Turunlah dari mobil itu bapak-bapak, keren, dia pakai jas. Saudara saya juga nggak tahu, kalau pakai seragam ada namanya. Kalau pakai jas nggak ada namanya. Bapak itu datang, "Bu, nggak apa-apa ya?" "Oh nggak apa-apa Pak." Terus dia bilang, "Benar Bu, nggak apa-apa." "Nggak apa-apa, minta maaf ya Bu." "Oh ya nggak apa-apa Pak, terima kasih." Saya bilang, "Nggak apa-apa." Terus kalau gitu saya boleh ke mobil? Boleh. Beliau balik ke mobil. Waktu beliau mau buka mobil, Tuhan suruh saya panggil. Saya bilang, Pak, sini Pak, sini." Habis datang, saya nggak tanya juga namanya. "Pak, saya ini ibu pendeta. Diundang ke pernikahan ini. Tapi Tuhan suruh saya berdoa untuk Bapak. Bapak mau nggak didoakan ibu pendeta?" "Oh mau Bu." "Kalau mau Pak ya, Bapak dengar baik-baik. Saya sampaikan pesan Tuhan. Kalau Bapak percaya, kuncinya, Bapak percaya, menerima dan Bapak mengucap syukur, maka apa yang keluar dari mulut saya, Bapak dapat. Kalau Bapak tidak terima, tidak mengucap syukur, maka apa yang keluar dari mulut saya, Bapak nggak terima." Dia bilang, "Bu, siap Bu. Boleh saya pegang bahu Bapak?" "Boleh." Saya pegang bahu, lihat, Tuhan, saya mau menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan ke dia. Tuhan cuma sampaikan, dalam 10 hari dari hari ini, engkau akan menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Apabila engkau percaya dan terima dengan ucapan syukur, maka itu akan jadi. Apabila tidak, itu tidak akan jadi. Dia bilang, "Amin, terima kasih Tuhan. Aku percaya dan aku terima dengan sukacita. Amin, terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya, aku terima." Lalu saya bilang, "Jadilah seperti apa yang Bapak mau." Kembali dia lagi ke mobil. Saya nggak tanya juga namanya siapa. Karena percuma, saya tanya nama orang sebentar lagi saya lupa. Saya itu nggak pernah, dari muda, sulit sekali mengingat nama orang kecuali orang yang Tuhan taruh pada hati saya. Habis itu Bapak Ibu Saudara, balik dia. Joko di samping saya bilang, Ibu tahu nggak siapa itu tadi?" "Nggak tahu." "Itu namanya Pak Tito. Dia itu Kapolda Metro, baru 3 bulan, belum 3 bulan dia di BNPT. Ibu tahu nggak di BNPT itu bintangnya berapa?" "Nggak tahu." 3 katanya. Baru 3 bulan bintangnya 3. Kalau jadi orang nomor 1 tuh namanya Kapolri Bu. Itu bintangnya 4. Enggak ada polisi baru 3 bulan. Bintang 3 langsung jadi bintang 4. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, seniornya itu banyak. Jadi di bawah, yang di atas dia ada 3-4 orang yang siap untuk menjadi, yang sudah bintang 4 dan menjadi Kapolri. "Ibu kok berani doa gitu?" "Loh, saya enggak berdoa untuk dia begitu. Tuhan suruh saya sampaikan. Saya cuma sampaikan apa yang Tuhan suruh saya. Dan itu jadi atau dia tidak tergantung hatinya. Kata Tuhan, kalau dia percaya, kalau dia amin, dia mengucap syukur, maka jadi. Kalau dia nggak percaya, nggak jadi. Jadi atau tidak bukan tergantung saya Joko, tergantung daripada
Pak siapa tadi? Pak Tito. Oh, tergantung dari Pak Titonya. Udah. Kami masuk ke dalam. Pak Joko ini kenal dengan banyak jenderal-jenderal polisi yang di dalam. Dia bilang, sini. Terus dia bilang, Ibu pendeta ini tadi berdoa. Katanya dalam 10 hari lagi Pak Tito akan menjadi Kapolri. Saya bilang, saya nggak bilang begitu. Saya bilang Bapak itu akan menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Kalau dia polisi baru Kapolri. Ternyata dia polisi. Saya bilang begitu. Lalu polisi itu yang anggota teman-teman dia, jenderal yang lain tuh bilang begini. Ibu, matahari terbit dari mana? Dari timur dong Pak. Kalau saya bilang matahari terbit dari barat, bisa nggak? Ya nggak bisa lah Pak. Yang bisa membuat matahari itu terbit tidak dari timur, dari barat itu cuma Tuhan. Kalau Tuhan mau terbit dari manapun bisa. Tapi kalau Bapak bilang matahari terbit dari barat itu nggak bisa. Nah Ibu tahu kan nggak bisa. Jadi Ibu harus tahu Pak Kapolri, Pak Tito itu tidak akan bisa menjadi Kapolri. Saya cuma jawab. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tergantung Pak Titonya percaya atau tidak atas pesan yang disampaikan. Tangkap atau tidak. Kalau dia nggak percaya, dia nggak nangkap, ya nggak jadi apa-apa dia. Saya bilang, itu bukan tergantung dari saya. Singkat cerita. 9 hari kemudian, kan 10 hari. Ada anggota yang ngomong begitu, telepon saya. Dia bilang, Bu, tolong jangan disampaikan apa yang saya katakan. Yang Bapak katakan yang mana? Saya bilang, emangnya Bapak siapa? Saya yang ngomong matahari itu, kalau Pak Tito jadi Kapolri, matahari itu terbit dari barat. Emangnya kenapa Pak? Hari ini dia sudah dilantik menjadi Kapolri. Beri kemuliaan. Manusia bisa bilang tidak mungkin. Hukum bisa bilang tidak mungkin. Dunia bisa tidak bilang tidak mungkin. Kalau Tuhan berkehendak, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin dari Allah. Saya berani bicara. Kenapa? Karena itu fakta. Karena itu kejadian. Kalau saudara ketemu saya muka dengan muka, saudara serempet saya jatuh, saudara minta maaf dengan saya dan selesai. Dan ketika saya tanya, saudara mau nggak didoakan? Bilang iya. Saya pegang bahu saudara dan saudara didoakan dan bilang amin dan hal itu terjadi. Itu fakta. Saya nggak takut Bapak Ibu Saudara bicara karena itu bicara fakta. Ada saksi. Saya dapat apa? Enggak. Beliau jadi Kapolri, saya enggak datang karena saya tidak ada urusannya. Beliau tidak jadi Kapolri, saya pun enggak datang. Tapi yang saya dapat dari Tuhan, saudara, semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin tajam. Semakin dipakai Tuhan, bukan karena saya pintar. Saya nggak pernah sekolah Alkitab. Saya kalau berdebat Alkitab nggak bisa. Saya bahasa yang sulit-sulit nggak bisa ingat. Tetapi satu hal, saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap perasaan. Dan saya apapun yang saya lakukan di dalam hidup saya tidak pernah melakukan untuk manusia. Saya melakukan untuk Tuhan. Itu sebabnya ketika manusia diberkati lupa dengan saya, orang bilang apa tuh nggak tahu, saya nggak apa-apa. Tapi yang tidak pernah lupa dengan saya adalah Tuhan. Hari lepas hari, saudara. Bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Tuhan bukan hanya beri saya kekuatan, Tuhan beri saya pengalaman hari lepas hari untuk boleh melakukan apa yang Tuhan mau, untuk boleh menolong orang kalau Tuhan perintahkan. Saudara-saudara, kenapa
Saya 3 hari Jakarta, 4 hari di situ di Banjar ketika Tuhan suruh saya bereskan kasus. Kasus warisan dari 2005 orang tua itu meninggal. Sekarang 2025. Kebetulan saya tahu kasusnya. Saudara-saudara, saya cuma bilang dengan dia, kamu kalau tidak diurus sekarang, rumah ilmu ini betul harganya mungkin ratusan M. Kamu juga nggak pegang suratnya. Adikmu sudah meninggal. Kalau tidak diurusin, saya bilang, kamu meninggal, anakmu, istrimu, semuanya diusir keponakanmu dari rumah ini. Sedangkan hak itu adalah punya kamu. Mau diurus enggak? Saya bilang, ini terakhir ibu mau kasih kamu. Dia bilang, iya bu, tolong urusin. Saudara-saudara, saya bukan SH, nggak pernah kuliah. Saya yang buat kronologinya. Saudara, saya bawa ke orang-orang ini masuk nggak pidananya, masuk hukumnya apa, pasal apa. Bu, saya buat duduk di meja, tulis dari jam 10 ya Widya, pagi sampai jam 8 malam berdiri dari kursi tidak. Tuhan kasih saya hikmat, saya boleh susun semua dari 2005 sampai 2025 apa aja yang kejadiannya semua. Saudara-saudara, harusnya minggu ini saya menghadap Kapolda Metro. Saudara, tapi pelayanan saya, besok saya sudah pelayanan ke Kuala Lumpur. 18 saya baru pulang ke Banjarmasin. Terus saya bilang 19 ada pelayanan. Anak saya bilang, Mi tidak boleh keluar dari Banjarmasin. Mami dari awal bulan Banjar aja belum. Dia bilang, maka mulai dari saya pulang, kata anak saya, mulai dari tanggal 20 sampai tanggal 1 Mami penuh di Kalimantan, semuanya sudah terjadwal, ada di PGPI, ada di mana. Saya bilang iya dah, saya bilang dengan orang yang berhubungan dengan saya, dengan kepolisian Polda Metro, saya bilang maaf, Januari saya baru bisa ke Jakarta. Saya siapkan selain dari pelayanan, saya akan standby di Jakarta. Saudara, sarjana hukum bukan? Ahli bukan? Saudara, kasus besar. Apakah saya menguruskan itu? Kalau pengacara bicara duit, enggak. Tapi saya bicara kebenaran. Saudara-saudara, itu sebabnya seusia gini saudara, berapa jam kalau kita di Polda Metro? Ini tukang antar saya. Dari pagi sampai malam ya. Tanya dia. Saya hadapin satu persatu semua. Dari penyidik sampai ke atas itu. Widya cuma di samping. Widya bilang, Ma, Widya ikut Ama lebih dari kuliah. Praktek nyata, semuanya. Dan satu aja, kalau Mami Ama bicara, semua polisi itu dengarkan. Ama kesaksian semua dengarkan. Padahal tidak semua orang Kristen. Saya tidak pernah mengkristenkan orang, tapi saya mengajarkan kepada orang bagaimana hidup yang benar, yang punya etika, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan pimpinan dengan bawahan. Itulah yang saya katakan. Jadi Tuhan buat apa yang tidak mungkin di dalam hidup kita menjadi mungkin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Bukan hanya mengandalkan Tuhan, saudara dan saya dalam hidup ini punya harapan.
Enggak ada manusia yang hidup itu dari dia kecil sampai dia besar. Dia punya harapan. Yang kalau saudara punya harapan, bawa harapan itu pada Tuhan. Banyak kali orang membawa harapan itu pada manusia. Bawa pada Tuhan. Kalau kita bawa harapan itu pada Tuhan, saudara, maka firman Tuhan katakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara, tidak berhenti menghasilkan buah. Buah itu dari mana? Dari teladan. Teladan kehidupan kita. Bukan berapa pintarnya kita bicara tentang firman Tuhan. Berapa banyaknya firman Tuhan yang kita lakukan di dalam hidup kita. Seberapa? Kenapa? Saudara, anak cucu saya, anak mantu saya, semuanya boleh berbalik daripada jalan yang jahat. Karena mereka melihat teladan. Melihat sesuatu yang dilakukan, bukan yang cuma mulut. Kalau mulut cuma ngomong-ngomong, kita mengajarkan anak harus begini. Tapi hidup kita tidak sebegitu. Mana bisa dia percaya? Kalau kita katakan firman Tuhan berkata demikian, tapi yang kita lakukan tidak seperti itu, mana bisa mereka di dalam keluarga melakukannya. Itu sebabnya. Untuk mampu berjalan bersama dengan Tuhan dalam situasi apapun. Dalam situasi apapun yang dibutuhkan, yang pertama adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Enggak ada tawarnya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Saudara-saudara, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu bukan ilmu pengetahuan. Firman Tuhan itu harus tumbuh di dalam hati kita, berakar dengan kuatnya dan berbuah. Kalau dia berakar di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, maka firman Tuhan itu akan berbuah. Berbuah yang manis, berbuah yang baik, berbuah yang berbuah yang sedap. Sehingga saat kita diberkati, kita tahu dengan pasti bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Saat kita diberkati, kita tahu dengan pasti bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Dan kita tidak menjadi sombong. Saudara-saudara, bagaimana mau sombong saudara? Saya selama saya bisa mau bangun aja, Mi, di situ Mi cari Mami. Pergi saya. Ya, siapa pegangin ama jalan. Kenapa? Kalau Tuhan gak kasih hikmat, kalau Tuhan gak kasih kuasa, kalau Tuhan tidak kasih otoritas, bagaimana saya bisa bicara? Pengetahuan gak punya. Yang punya pengalaman. Teori gak punya. Saudara, ketika menantu saya diutus untuk pegang Kalimantan Tengah, Saudara Palangkaraya, untuk boleh jadi gembala. Datang saya ke sana, mau khotbah. Di situ salah satu donaturnya, pada tuanya, S3. Di atas S3 lagi, lulusan Israel, pinter. Terus semua hamba Tuhan siapapun yang khotbah, dia gak pernah hargai. Waktu saya khotbah, teologianya sekolah apa? Maaf, saya gak pernah sekolah, lulus SMA kawin. Oh, begitu khotbah ya? Iya, saya bilang, aku mau dengar ya. Begitu saya turun, dia peluk saya. Ama, maaf Ama, katanya.
ternyata ama khotbah Tuhan tegur saya, nggak apa-apa, saya bilang, ama ini nggak bisa apa-apa. Ama ini kalau nggak ada Tuhan, ama nggak bisa apa-apa. Maka dari itu tanpa saya berdoa sujud di hadapan Tuhan. Saudara berani nggak berdoa? Tuhan, jaga hatiku. Kalau aku salah, tegur aku. Ditegur nggak apa-apa. Kalau Tuhan tegur, aku nggak mau dengar. Hajar aku. Saudara kalau dihajar Tuhan tuh udah sakit banget saudara. Tuhan hajar, aku masih nggak dengar. Lemparkan aku jauh-jauh Tuhan. Di mana manusia tidak ada yang bisa menolong. Dan ini doa yang membuat kehidupan saya komitmen dengan konsisten. Sebab saya tidak mau dihajar Tuhan. Apalagi dibuang Tuhan jauh-jauh. Dan doa ini yang kasih saya kekuatan. Kasih saya hikmat. Kasihkan saya mampu melakukan jauh-jauh lebih daripada apa yang saya pikirkan. Karena apa? Karena ada Tuhan bersama dengan saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Banyak orang bikin istilah kaya itu kalau punya deposit banyak, kalau punya tabungan banyak, kalau punya uang banyak. Bagi saya kaya, kalau saya butuh, pas ada. Bukan karena saya punya apa-apa yang banyak, tapi setiap saya butuh Tuhan sediakan. Saat kita berbeban berat, kita percaya, dengarkan baik-baik. Saat saudara dan saya berbeban berat, kita harus percaya semuanya Tuhan izinkan. Tidak ada satu masalah terjadi di dalam hidup kita tanpa Tuhan izinkan. Dan proses ini memberikan kita kekuatan, kemenangan. Kita tidak menyerah, tidak putus asa. Berserah total dengan Tuhan dan mujizat pun terjadi. Yang percaya katakan amin. Saya undang bangkit berdiri, saya akan berdoa. Saudara-saudara sekalian, banyak kali orang ketika ada kesempatan setelah saya bicara firman Tuhan, itu bukan saya. Penyertaan Tuhan ada. Kalau selesai saya minta saudara berdiri, saudara berdoa, dengarkan doa dan buka hatimu lebar-lebar. Karena saat ini ada kuasa, otoritas dan pengurapan Tuhan. Tapi kalau saya turun dari mimbar ini, saya adalah saya. Tidak ada kuasa, otoritas, pengurapan Tuhan. Jadi ambil kesempatan, saya masih di mimbar. Setiap doa yang saya ucapkan, saudara mau terjadi, saudara cuma bilang amin Tuhan, amin Tuhan, amin Tuhan. Maka saya percaya akan digenapi di dalam hidupmu. Pemusik jangan terlalu kencang. Kalau bisa Anda nikmati juga. Jangan sampai jemaat diberkati, pemusik, pemuji nggak dapat apa-apa. Saudara-saudara, setiap orang buka hatimu lebar-lebar. Ya Bapa di surga, di dalam namamu hamba berdoa. Tuhan kau baik, sungguh baik, amat baik. Engkau ajaib, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Engkau mengajarkan kepada setiap kami. Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Allah yang sanggup membelah laut. Ada Allah yang sanggup meredakan badai apapun di dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak takut masalah. Kami tidak takut persoalan ada di dalam hidup kami. Karena kami percaya apapun masalah di dalam hidup kami, apapun persoalan yang terjadi di dalam hidup kami, semuanya itu Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan masalah terjadi,
Maka Tuhan yang punya jalan keluar untuk setiap persoalan kami, untuk setiap masalah kami. Mampukan kami pribadi lepas pribadi mengasihi Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami, segenap pikiran kami, segenap perasaan kami. Berdaulatlah Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka Engkau akan menjadi Tuhan yang hidup di dalam hidup kami. Dan kami menghidupi setiap firman-Mu. Maka setiap janji Tuhan di dalam firman Tuhan akan digenapi di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang buruk di dalam kehidupan kami, di dalam keuangan kami, di dalam komunikasi kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam aspek apapun di dalam hidup kami yakin dan percaya Engkau Allah yang sanggup mengubah setiap yang buruk itu menjadi baik. Bukan karena kami, tetapi karena kuasa-Mu yang melakukannya. Terima kasih Tuhan. Mungkin banyak di dalam kehidupan kami yang tidak ada. Ada keluarga yang tidak punya komunikasi yang baik. Ada orang yang tidak punya keuangan yang baik. Tidak punya pekerjaan yang baik. Tidak punya relasi yang baik. Banyak hal yang tidak baik di dalam hidup kami. Kami belum ada yang baik itu. Maka setiap kami dengan yakin dan percaya Tuhan sanggup membuat apa yang tidak ada di dalam hidup kami itu menjadi ada. Bukan hanya ada, tetapi semua yang baik menurut Tuhan itu yang jadi, itu yang ada di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Tanamkan setiap apa yang mereka dengar pada pagi hari ini. Tanamkan Tuhan. Di dalam loh hati mereka pribadi lepas pribadi. Maka firman-Mu bukan hanya jatuh di dalam loh hati mereka. Tetapi Kau tanamkan. Sehingga tumbuh dan berakar di dalam hati mereka, pikiran mereka dan perasaan mereka. Itu akan berbuah. Buah kehidupan mereka adalah buah yang baik. Buah yang manis. Buah yang sedap. Dimanapun mereka berada, kehidupan mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan ditinggikan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan setiap orang akan berada di samping kami, di dalam lingkungan kami, semuanya berdampak positif. Nama Tuhan ditinggikan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba, semuanya itu Tuhan, Kau tuliskan di dalam loh hati setiap anak-anak-Mu. Kau tuliskan dengan tangan-Mu, Kau materaikan dengan kuasa darah-Mu, sehingga semuanya tertulis. Termateraikan di dalam loh hati mereka pribadi lepas pribadi. Lalu tumbuh, berakar dan berbuah. Maka buah kehidupan mereka adalah buah yang manis. Buah yang ajaib. Buah yang luar biasa. Membuat banyak orang tahu buah kehidupan mereka
adalah datangnya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba sudah lakukan bagian yang hamba bisa lakukan. Untuk bagian yang hamba tidak bisa lakukan, Engkau yang akan melakukannya. Dan hamba yakin dan percaya Engkau akan melakukannya jauh lebih daripada apa yang hamba pikirkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya, apapun yang sudah diberitakan, baik itu firman Tuhan yang sudah didoakan, tidak ada yang sia-sia. Semuanya sudah tertulis, tertanam, berbuah di dalam hidupmu. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin.